Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Livia dengan NIM 290225536 dengan materi pasar uang dan pasar modal yang akan kita bahas di mata kuliah Lembaga Keuangan Bank. Pengertian pasar modal sendiri yaitu merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Lalu di sini pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Lalu di sini pasar modal dibagi menjadi dua, yaitu pemodal atau investor yang memiliki kelebihan dana dan perusahaan institusi pemerintah yang membutuhkan dana tambahan. Di sini juga ada beberapa manfaat pasar modal. Yang pertama itu pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien. Lalu kedua, pasar modal sebagai alternatif investasi. Yang ketiga, memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Lalu yang keempat ada pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan. Yang kelima yaitu peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Lalu di sini ada bursa efek. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lainnya dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Yang kedua, pemegang saham terdiri dari perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara perdagangan efek. Lalu tugasnya yaitu yang pertama menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Dan yang kedua, menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek, menyusun rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek, dan melaporkannya kepada Bapepam. Saat ini terdapat dua bursa efek telah memperoleh izin usaha Bapepam, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Di sini juga ada perkembangan pasar modal di Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai pasar modal Indonesia yaitu untuk memobilisasikan dana di luar sistem perbankan. Yang kedua, untuk memperluas distribusi kepemilikan saham-saham terutama ke pemodal-pemodal kecil. Yang ketiga, untuk memperluas dan memperdalam sektor keuangan. Kegiatan pasar modal Indonesia dimulai pada tahun 1977 sewaktu perusahaan PT Semen Cibinong menerbitkan sahamnya di BEJ. Penyebab kenaikan jumlah perusahaan yang terdaftar di BEJ untuk tahun 1989 dan 1990 adalah BAPEPAM, mulai penerapan kebijakan baru yang mencampuri pembentukan harga saham di pasar perdana. Pembentukan harga saham perdana dipersilahkan untuk ditentukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu emiten dan para peminjam. Perkembangan pasar modal di Indonesia, batasan perubahan harga saham sebesar maksimum 4% setiap transaksi ditiadakan. Harga yang terbentuk diserahkan pada kekuatan permintaan dan penawaran. Ada dua kebijakan pemerintah yang mempunyai dampak sangat besar bagi perkembangan pasar modal, yaitu yang pertama dikenakan pajak sebesar 15% atas bunga deposito. Yang kedua, diizinkannya pemodal asing untuk membeli saham-saham yang terdaftar di BEJ. Lalu pada tahun 1992 mulai muncul cara penghimpunan dana dari pasar modal dengan menerbitkan bukti right. Bukti right adalah menunjukkan hak yang dimiliki oleh seorang pemodal untuk membeli suatu saham dengan harga tertentu. Tujuan utama dari penerbitan right adalah untuk tidak merubah proporsi kepemilikan pemegang saham dan menekan biaya emisi. Pasar uang atau money market merupakan sarana lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, dan peserta lainnya baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun dalam jangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditas. Merupakan saran pengendali moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Dan di sini ada peserta pasar uang, yaitu pertama lembaga keuangan, kedua perusahaan besar, ketiga lembaga pemerintahan, yang keempat ada individu, dan yang terakhir ada Bank Indonesia. Instrumen pasar uang di Indonesia yaitu Sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang,
call money atau pasar uang antara bank commercial paper, repository agreement, banker expansion, promissory note, dan certificate of deposit. Pasar uang valuta asing, fungsi transfer daya beli atau purchasing power, lalu menyediakan kredit dan mengurangi resiko valuta asing. Pesertanya yaitu dealer falas bank dan non-bank, lalu ada perusahaan dan individu, dan spekulator dan arbitrase, dan bank sentral. Jenis transaksi falas yaitu transaksi spot, yaitu ada value today sama dengan someday atau cash settlement, lalu ada value tomorrow dan value spot atau penyerahan 2 hari kemudian. Dan di sini ada transaksi forward. Transaksi forward, transaksi sejumlah mata uang tentu dengan sejumlah mata uang tertentu lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang, biasanya 1, 2, 3, 6, dan 12 bulan. Lalu di sini ada transaksi swap, pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah mata uang dengan 2 tanggal valuta yang berbeda, umumnya spot terhadap forward. Tujuan pasar uang yaitu untuk keamanan likuiditas, peluang untuk mendapatkan bunga, mengelola atau mengurangi resiko karena turunnya harga saham, resiko gagal bayar, resiko inflasi, resiko valuta, resiko reinvestment, dan resiko politik. Dan di sini ada perbedaan pasar uang dan pasar modal. Indikator pasar uang dan pasar modal. Indikator pasar, jangka waktu, barang dagang, hasil, pelaksanaan, dan peranan. Pasar uang yaitu jangka waktu ada jangka pendek, lalu pasar modal itu jangka panjang, lalu pasar uang sertifikat Bank Indonesia, dan surat berharga pasar uang. Sedangkan pasar modal yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Lalu kalau pasar uang hasilnya itu bunga, pasar modal itu hasilnya dividen dan capital gain. Dan di sini pasar uang pelaksanaannya itu melalui Bank Indonesia, sedangkan pasar modal melalui bursa efek ataupun perusahaan efek. Dan pasar uang di sini peranannya sebagai peranti operasi pasar terbuka, sedangkan pasar modal peranannya sebagai alternatif perdanaan perusahaan dan alternatif investasi bagi pemilik modal. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian dan dapat dipelajari. Terima kasih.